Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi di mata pelajaran dasar-dasar kuliner untuk SMK kelompok pariwisata. Program keahlian kuliner, kompetensi keahlian tata boga kelas 10. Bersama saya Ibu Heni Damayanti. Kita akan mempelajari elemen 6, yaitu praktik dasar memasak secara menyeluruh dengan materi inti atau konten, pengetahuan bahan makanan, submateri, golongan bahan makanan berdasarkan tingkat kesegaran, bahan makanan berasal dari hewan. Ibu akan sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib mengamalkan Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik atau anak-anak semua mampu menjelaskan dan mengidentifikasi golongan bahan makanan berdasarkan tingkat kesegaran. Bahan makanan berasal dari hewan. Pemahaman bermakna, pengertian bahan makanan, golongan bahan makanan berdasarkan tingkat kesegaran, dan bahan makanan berasal dari hewan. Baik anak-anak semua, siapa yang suka makan di antara kalian? Makanan apa yang kalian suka? Terbuat dari bahan makanan apa saja makanan yang kalian suka? Pada materi sebelumnya, kalian sudah mengetahui berbagai macam peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan. Kali ini, kalian perhatikan di pasar atau supermarket, banyak sekali bahan-bahan yang dijual dan dapat diolah menjadi makanan. Bahan yang dapat diolah menjadi makanan inilah yang kemudian kita sebut sebagai bahan makanan. Pernahkah kalian ke pasar tradisional? Pernahkah kalian memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok barang yang dagangan sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, ada kelompok barang dagangan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Pernahkah kalian juga memperhatikan macam-macam hewan yang dijual di pasar? Nah, pengetahuan mengenai bahan-bahan ini sangat penting, karena merupakan dasar untuk mengetahui sifat, jenis, warna, dan rasa untuk menentukan cara dan teknik memasak. Bahan-bahan makanan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan-bahan yang termasuk golongan perishable. Bahan-bahan ini pada umumnya tidak tahan lama atau mudah menjadi busuk. Yang termasuk golongan perishable adalah bahan-bahan segar atau fresh, bahan-bahan yang telah diawetkan maupun bahan yang dalam penyimpanannya memerlukan ruangan yang mempunyai temperatur tertentu, seperti cold storage room atau refrigerator. Coba kalian perhatikan dan amatilah gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar buah-buahan segar dan gambar sayuran segar. Dan gambar berikut adalah bahan-bahan makanan yang disimpan pada temperatur tertentu, yaitu pada tempat dingin atau cold storage dan juga pada refrigerator dan juga pada freezer.
Baik anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan temperatur yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk menyimpan bahan-bahan tersebut. Tentunya kalian sudah sering melihat di dalam lemari pendingin di rumah kalian ada bahan makanan buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, fish and shellfish, meat and poultry atau daging dan unggas, ice cream and frozen food, juice, yogurt, and milk. Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan pada buku tugas kalian. Dari kegiatan tersebut, apakah kalian mudah mempelajarinya? Berikutnya yaitu bahan-bahan yang tergolong atau termasuk ke dalam golongan groceries. Biasanya bahan-bahan tersebut telah diawetkan, tahan lama, kering, dan dikemas dalam kaleng, botol atau dalam bungkusan karton yang diberi label dan tanggal kadaluarsa. Bahan-bahan tersebut dalam penyimpanannya memerlukan ruangan yang sejuk dan berventilasi yang cukup. Dapat disimpan pada room temperature atau suhu ruangan saja. Berikutnya, kalian ditugaskan untuk mencari bahan-bahan yang termasuk golongan groceries. Tulislah macam-macam bahan yang termasuk ke dalam golongan groceries pada tabel berikut ini. Kalian bisa menggunakan lembar kerja kalian atau buku tugas kalian. Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian pada buku tugas. Dari kegiatan tersebut, apakah kalian mudah mempelajarinya? Berikutnya, diskusikanlah soal-soal di bawah ini. Coba kalian tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membeli bahan-bahan perishable. Apabila kalian membeli bahan-bahan groceries, apa yang harus kalian lakukan atau kalian perhatikan? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Submateri berikutnya yaitu bahan makanan atau hidangan berasal dari hewan. Hewan yang dikonsumsi oleh manusia pada umumnya dibagi dalam 3 golongan besar, yaitu yang ke-1 binatang berkaki 4. Contoh ada di sekeliling kalian adalah kambing, domba, sapi, atau beef, pork, veal, dan lamb. Berikutnya yang kedua yaitu binatang sejenis unggas atau poultry. Contohnya ada chicken atau ayam, turkey atau kalkun, duck atau bebek, dan burung dara. Coba kalian perhatikan bentuk, warna, dan ukuran dari masing-masing poultry tersebut di atas. Yang ketiga yaitu binatang sejenis ikan dan hasil laut lainnya. Contohnya ada gambar tuna dan hasil olahannya. Gambar makrel dan hasil olahannya. Berikutnya ada gambar lobster. Ada salmon atau ikan salmon. Ikan salmon ini hidup di perairan sungai Amazon ya. Ada udang atau shrimp. Berikutnya hasil laut sejenis kerang atau shellfish. Contohnya adalah oyster, prawn, crab, mussel, escargot, crab meat, scallops.
Nah, setelah kalian mengetahuinya, coba kalian perhatikan dan amatilah gambar-gambar di atas tadi. Carilah perbedaan di antara macam-macam hewan yang tergolong kepada 3 golongan besar tadi. Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian. Tulislah pada lembar kerja atau buku tugas kalian sesuai dengan tabel berikut. Berikutnya, yang keempat, tulislah kesimpulan dari hasil kegiatan tersebut pada buku tugas kalian. Rangkuman dari materi kita kali ini, pada umumnya bahan-bahan atau ingredient dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bahan-bahan yang termasuk golongan perishable, yaitu bahan segar atau fresh. Bahan-bahan yang telah diawetkan dalam penyimpanannya memerlukan ruangan yang mempunyai temperatur tertentu, seperti segala macam sayur segar dan buah-buahan segar pada suhu 7 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, segala jenis daging dan unggas atau poultry pada suhu 0 hingga 4 derajat Celcius, segala jenis ikan dan shellfish pada suhu 0 hingga 5 derajat Celcius, segala jenis telur pada suhu 10 derajat Celcius, jus, yogurt, dan milk pada suhu 4 hingga 8 derajat Celcius, es krim dan frozen food lainnya pada suhu minus 18 derajat Celcius hingga minus 30 derajat Celcius. Bahan-bahan yang termasuk golongan groceries yaitu bahan yang telah diawetkan dan memakai kemasan dari kaleng, botol, atau dalam bungkusan karton, diberi label dan tanggal kadaluarsa. Dalam penyimpanannya, bahan-bahan tersebut memerlukan ruangan yang sejuk dan berventilasi cukup. Hewan yang dikonsumsi oleh manusia dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu binatang yang berkaki 4 seperti beef, pork, veal, lamb, dan lain-lain. Binatang sejenis unggas atau poultry seperti chicken, turkey, duck, burung dara, dan lain-lain. Daging unggas terdiri dari 2 macam, yang terkenal dengan white meat atau bagian dagingnya putih dan lunak, serta dark meat atau bagian dagingnya keras dan berwarna. Binatang sejenis ikan dan hasil laut lainnya biasanya dikenal dengan sebutan seafood. Yang terkenal diantaranya tuna, makrel, lobster, salmon, shrimp, prawn, crab. Hasil laut sejenis kerang atau berkulit bercangkang keras atau shellfish seperti oyster, mussel, escargot, crab meat, scallop, dan lain-lain. Baik anak-anak, berikutnya kita lakukan evaluasi belajar atau evaluasi kegiatan belajar 2. Setelah kalian mendengarkan atau mendapatkan informasi tadi, apakah yang harus diperhatikan jika menyimpan daging? Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan apabila membeli bahan-bahan groceries? Silakan kalian jelaskan. Bagaimanakah cara menyimpan shellfish yang benar agar tahan lama? Apa yang terjadi apabila ikan segar disimpan berdekatan dengan keju? Baik anak-anak semua, materi yang kita pelajari mengenai bahan makanan untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.